Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafif Taufikur Rahman dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Jama'iyah Muhammadiyah Tanjung Pura Langkat. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, sekarang kita membahas tentang strategi pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Sebelumnya saya akan jelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran itu sendiri. Jadi, jenis-jenis strategi ini banyak sebenarnya dari strategi pembelajaran. Ada strategi pembelajaran kooperatif, inquiry, expository, dan banyak lain macamnya. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan satu jenis strategi pembelajaran, yaitu yang mana strategi pembelajaran ekspositori. Jadi sebelum saya jelaskan apa itu definisi dari strategi pembelajaran ekspositori, perlu kita pahami yang namanya strategi pembelajaran itu ialah sebagai perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang terencana agar dapat meraih tujuan pendidikan tertentu. Itu tadi dari definisi strategi pembelajaran. Jadi kalau kita simpulkan, strategi pembelajaran itu ialah aktivitas yang terencana. Nah, jadi strategi pembelajaran ini berguna agar tujuan pembelajaran itu efektif dan efisien. Itu yang pertama. Kemudian dia bukan saja hanya sebagai hal yang terencana atau hal yang dijalankan dalam strategi, tapi juga dalam menentukan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi itulah gunanya dari strategi pembelajaran, agar pembelajaran itu efisien dan materi itu tersampaikan kepada siswa dan mencapai tujuan. Itu tadi guna dari strategi pembelajaran. Oke, jadi saya akan jelaskan definisi dari strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peran yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan mengetahui materi pelajaran secara optimal. Nah, jadi kalau saya simpulkan, dari definisi pembelajaran ini, strategi ini ialah yang mana di strategi ini guru yang sangat tampil dominan ketimbang muridnya. Jadi murid itu hanya disuruh memperhatikan, menerima pembelajaran dari guru. Jadi ketika guru di strategi ini lebih dominan dalam penjelasannya dan murid lebih diutamakan untuk menerima pembelajaran, jadi guru itu harus paling tidak dalam penjelasannya harus jelas dan bisa dipahami oleh siswanya dengan mudah. Dan penjelasan yang kurang jelas dapat membuat siswa kebingungan dan menghambat proses pelajaran. Jadi itu resikonya sebenarnya. Jikalau guru menggunakan strategi ini, maka guru harus paham benar dengan penjelasannya. Nah, jikalau guru tidak mampu memberikan penjelasan yang mudah kepada siswanya, maka ini yang dampak negatifnya, siswa bakalan menghambat proses pembelajarannya karena dia sulit dalam memahami penjelasan dari guru. Jadi di dalam strategi ini juga guru juga dapat menggunakan buku tes atau referensi pengalaman pribadi sebagai sumber informasinya. Jadi tidak ada keterbatasan dari metode di dalam strategi ini. Jadi guru tuh bebas dalam mengembangkan metode dan medianya. Boleh dia menggunakan metode ceramah atau metode tanya jawab dan metode praktek atau mendemonstrasikan kepada siswanya. Kemudian juga guru juga bisa bervariasi dalam menggunakan media. Jadi dalam strategi ini guru itu bisa menggunakan berbagai variasi media dan metode dengan asalkan dengan catatan guru itu lebih dominan
dalam menjelaskan pembelajaran, dan siswa lebih diutamakan menerima pembelajaran. Jadi itulah dari definisi strategi pembelajaran ekspositori. Guru bebas dalam menggunakan media, metode, mengembangkan strateginya, tapi dengan catatan guru lebih mendominasi ketimbang murid. Jadi murid itu lebih dalam menerima pembelajaran itu lebih optimal. Oke, jadi itulah definisi dari strategi pembelajaran ekspositori, yang mana guru lebih mendominasi pembelajaran, murid disuruh lebih memperhatikan. Tapi ada juga kebalikan dari strategi pembelajaran ekspositori ini, yaitu namanya strategi pembelajaran inquiry, yang mana definisinya itu kebalikan dari ekspositori. Kalau ekspositori dia guru yang lebih mendominasi ketimbang murid, di inquiry yaitu murid lebih mendominasi dalam pembelajarannya, sedangkan guru hanya memberikan peluang kepada peserta didiknya untuk lebih aktif. Nah, mungkin nggak bisa saya jelaskan di video ini untuk pembelajaran strategi pembelajaran inquiry. Yang hanya bisa saya jelaskan yaitu tadi strategi pembelajaran ekspositori. Oke, jadi yang bisa saya jelaskan hanya strategi pembelajaran ekspositori. Sebenarnya ada banyak lagi macam-macam jenis-jenis strategi pembelajaran. Sepertinya tadi contohnya strategi pembelajaran inquiry, kebalikan dari ekspositori. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Raffi Taufikur Rahman undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.